Apakah di lingkungan kita penuh dengan masalah? Tidak, anak-anakku. Lingkungan kita memang ada masalah lingkungan, tetapi selama kita bisa menjaga lingkungan kita, maka kita akan terhindar dari masalah lingkungan. Jadi kuncinya di kita. Kalau kita menjaga lingkungan, maka tidak akan ada masalah lingkungan. Jadi anak-anakku, banyak sekali permasalahan lingkungan yang sudah terjadi di lingkungan kita. Masalah kerusakan lingkungan hidup umumnya diakibatkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Mereka mengeksploitasi alam secara tidak bijaksana, tidak memperhatikan bagaimana bisa lingkungan itu tetap terjaga, tidak memperhatikan dampak-dampak kerusakan yang akan diperoleh jika kita mengeksploitasi dengan besar-besaran. Dampak masalah lingkungan terhadap makhluk hidup sangat besar. Salah satunya adalah terganggunya keseimbangan ekosistem yang berimbas pada punahnya makhluk hidup dan terjangkitnya wabah penyakit. Semua itu bisa terjadi jika kita sebagai manusia tidak menjaga keseimbangan alam. Kuncinya adalah di kita, anak-anak. Jika kita menjaga lingkungan, maka kita pasti akan terhindar dari masalah lingkungan yang berakibat buruk terhadap lingkungan itu sendiri. Di Indonesia ini banyak sekali permasalahan lingkungan yang terjadi. Bahkan ada permasalahan yang sangat-sangat serius di Indonesia ini. Masih banyaknya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air contohnya, ini bisa disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga seperti air deterjen, sampah rumah tangga, kaleng bekas, bungkus plastik, dan limbah industri. Pencemaran udara disebabkan oleh kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Juga terjadi pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah serta pemakaian pupuk pestisida yang sangat berlebihan. Ini semuanya dapat merusak lingkungan kita. Oleh karena itu anak-anakku, kita sebagai orang Indonesia, kita harus wajib menjaga lingkungan kita. Tidak lagi membuang sampah dengan sembarangan. Membuang sampah harus pada tempatnya. Begitu juga dalam mengelola sampah. Ketika dibuang di tempat sampah, langkah selanjutnya diolah bagaimana sampah ini tidak sampai mencemari tanah tempat membuang sampah kita. Kita sudah mengetahui bagaimana dampak kerusakan lingkungan bagi makhluk hidup. Pencemaran air yang terjadi bisa menyebabkan muntaber, diare, penyakit kulit, kudis, panu, dan gatal-gatal. Begitu juga jika terjadi pencemaran udara.
Udara yang kotor bisa meningkatkan suhu bumi, rusaknya lapisan ozon, sehingga terjadi yang namanya pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan kondisi bumi tidak seimbang. Banyak sekali kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan oleh pemanasan global ini. Pencemaran tanah bisa menghilangkan kesuburan tanah. Ini juga mengakibatkan daya serap air oleh tanah menjadi berkurang, sehingga lantas nanti akan timbul yang namanya bencana banjir. Nah, itu anak-anak, tadi kita sudah belajar bagaimana lingkungan kita itu harus selalu kita jaga dari permasalahan-permasalahan lingkungan yang bisa saja terjadi. Itu semua bisa kita hindari dengan tetap menjaga lingkungan kita. Begitu juga dengan dampak kerusakan lingkungan bagi makhluk hidup. Itu semuanya tidak akan terjadi jika kita pandai menjaga lingkungan kita. Oleh karena itu, kita wajib menjaga lingkungan kita agar tetap nyaman, tetap indah, dan tetap bermanfaat bagi kita. Itu anak-anak, pembelajaran kali ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.